Yaqulul 'abdu mali mali. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah berkata, seorang hamba selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Nah, jadi kebiasaan hamba mencintai harta. Kita ini kan paling cinta sama harta. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Orang sangat mencintai harta sampai betul-betul hubban jamma. Aja di dalam kain kafan, tidak boleh. Atau kafankan bapak dengan baju koko, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada yang bisa mengiringi kain kafan, tidak boleh pakai yang lain. Mak, bapak suka sekali sama motor PCX, kasih masuk aja ke kuburan, tak boleh. Semua tinggal kata Nabi. Yang mana yang menemanimu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu hadis di dalam bab anjuran untuk memperbanyak dan menggalakkan sedekah. Dan hadis yang kita bacakan di minggu yang lalu berkenaan tentang ada 3 perkara yang Nabi janjikan, yaitu yang pertama, tidak akan berkurang harta seorang hamba yang telah bersedekah. Artinya jangan mengira bahwa sedekah itu mengurangi harta, tidak, tetapi Allah suburkan hartanya. Kemudian janji yang kedua kata Rasulullah, apabila seorang hamba memaafkan orang yang telah melakukan aniaya atau kezaliman terhadapnya, maka Allah akan tambahkan kemuliaannya. Jadi makin mulia ketika memaafkan. Ini perbuatan yang susah, yang sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua hamba-hamba yang menghina Allah. Maka orang yang memaafkan ada sedikit sifat Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan orang-orang yang memaafkan. Dan janji yang ketiga adalah barang siapa yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di dunia, maka Allah angkat derajatnya di akhirat. Jadi yang punya sikap tawadhu', rendah hati, maka Allah akan buat tinggi derajatnya di akhirat. Baik, itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kita lanjut
masih di dalam bab yang sama, yaitu anjuran untuk memperbanyak sedekah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kata Aisyah, annahum zabahu syatan. Pada suatu waktu Aisyah dan beberapa orang menyembelih seekor kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, ma baqiya minha? Aisyah, ada yang tersisa dari kambing yang kamu sembelih? Ada yang tersisa? Kata Nabi. Tanya Nabi. Qala ma baqiya minha illa katifuha. Kata Aisyah, yang tersisa cuma bahagian pundak. Jadi yang tersisa cuma bahagian pundaknya kambing. Berarti bahagian bahunya itu yang tersisa. Yang lain sudah dibagi-bagi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, qal baqiya kullaha ghaira katifiha. Nah, kata Rasulullah, wahai Aisyah, ketahuilah, tidak ada yang tersisa kecuali bahunya. Jadi bahasa Nabi ingin mengatakan bahwa semua yang engkau sedekahkan itu tidak tersisa. Artinya itulah yang menjadi harta di akhirat. Yang tersisa di dunia itulah yang tidak engkau sedekahkan. Nah, jadi Nabi mengatakan baqiya kullaha, semuanya menjadi simpanan di akhirat. Ya. Jadi Aisyah ini kan tadi waktu ditanya oleh Nabi, ada yang tersisa dari kambing yang kau sembelih? Aisyah jawabnya, yang tersisa cuma bahagian pundak, bahagian bahu dari kambing. Lalu Nabi jawab, oh tidak begitu, hakikatnya semuanya adalah sisa, masuk sisa tersimpan di akhirat. Malah yang bahu itulah yang tidak menjadi harta yang sisa, karena bahu tak disedekahkan, yang lain semua sudah dibagi-bagi. Nah, jadi hadis ini memberitahu kita bahwa apa yang kita beri sebagai sedekah itulah yang menjadi harta kita. Sedangkan yang kita makan di dunia itu hanya berakhir pada hidup kita di dunia saja. Jadi kalau orang punya gaji sebesar 4 juta, lalu setiap bulan dia sedekahkan 500.000, berarti hartanya yang sebenarnya hanya 500.000. 3,5 juta dihabiskan untuk dirinya, beli kursi, beli ini, beli itu. Kalau laki-laki itu kan biasanya habis pen pegang Honda, pegang motor. Nah, jadi untuk buat kenderaan. Lalu kalau perempuan untuk beli gorden, untuk beli Tupperware, kemudian untuk beli pot bunga, nanti juga isi-isi pot bunga itu ya janda bolong, lidah mertua. Nah, jadi habis pen tenan. Nanti makanya di sisi Allah harta kita itu yang tersisa hanya di sisi Allah, yang lain itu habis. Berarti habis, begitu meninggal habis, tidak terbawa. Berarti yang tersisa apa yang kita sedekahkan. Makanya Aisyah menjawab yang zahir. Aisyah menjawab yang zahir. Jadi
menurut zahir kita, kalau kita sembelih kambing, lalu yang sisa untuk kita apa yang tidak kita bagi, itu zahirnya. Kalau kita berikan kuah kepada tetangga, kita masak lalu kita berikan ke tetangga, maka ditanya orang, masih ada sisa kuahnya? Kita jawab, yang sisa di rumah. Kan begitu. Tapi di sisi Allah malah sebaliknya. Hakikatnya ternyata yang tersisa apa yang kita bagi, sedangkan yang di rumah habis, tak dihitung. Itulah hakikat sedekah. Namun walaupun begitu, apa yang kita cari, apabila seorang suami mencari harta, lalu dia berikan kepada anaknya, dia berikan kepada istrinya, itu ternyata di sisi Allah juga sedekah. Bahkan itu sedekah yang lebih utama daripada sedekah kepada yang lain. Jadi apa yang dimakan oleh istri, apa yang dimakan oleh anak, itulah harta yang kita sedekahkan selaku suami. Kenapa dihitung sedekah? Karena yang suruh menafkahi Allah. Maka kita berjuang menghidupkan anak istri kita karena perintah Allah. Oleh karena itulah maka Rasulullah mengatakan seorang laki-laki mencari nafkah, membawa pulang nafkahnya, lalu dimakan oleh istrinya, hitungan pahala sedekahnya yaitu 1 suap yang dimakan oleh istrimu, sedekah. 1 suap yang dimakan oleh istrimu, sedekah. Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu yang ikhlas mencari rezeki karena Allah untuk anak dan istri dan keluarga, itu juga dihitung sedekah. Jadi yang mau dikasih tahu dalam hadis ini, menyojud be'letat penghangoh. Jangan terlalu banyak uang hangus di dunia, Pak. Simpan di akhirat. Itulah sisa harta yang sebenarnya. Sedangkan yang lain semuanya hangus di dunia, tak terbawa ke akhirat kecuali apa yang kita berikan sesuai dengan perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini didukung oleh hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Rasulullah berkata, yaqulul 'abdu mali mali. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah berkata, seorang hamba selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Nah, jadi kebiasaan hamba mencintai harta. Kita ini kan paling cinta sama harta. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Orang sangat mencintai harta sampai betul-betul hubban jamma. Cintanya mati. Cinta mati. Nah, ini pencipta kita yang katakan kita ini tidak bisa lepas daripada kecintaan terhadap harta. Memang galak ada, Pak. Memang suka kita sama harta, siapapun dia. Namun yang bisa mengatur harta itu menjadi bermanfaat hanya orang berilmu, hanya orang yang sering ikut pengajian. Kalau tidak, maka harta itu tak tahu dia di mana hakikatnya, di mana yang bermanfaat. Nah, makanya Rasulullah ingin bilang dulu bahwa hamba selalu menyebutkan mali mali, hartaku hartaku. Nah, penglum nyopeng lum. Dia berdiri di atas gunung Salak, dia bilang nyo gunung lum. Padahal ada gok lum. Tapi dia suka memiliki harta. Bayangkan, Pak, ada seseorang yang memiliki harta itu sampai ribuan hektar tanah berada di mana-mana,
Sampai di Takengon ada tanah dia, padahal dia tinggal di Jakarta. Kan berat, Pak. Ya. Itu di mana-mana ada. Itu di Banda Aceh, di daerah Kurung Raya itu, Pak. Itu ada nama bukit. Nama bukitnya Bukit Soeharto. Sekarang udah dibuat perumahan. Bapak yang daerah Aceh Rayu pasti tahu itu. Ya, Bukit Soeharto. Ya. Itu tanah dia semua tuh. Semua tanah dia. Ini. Jadi orang suka, nggak cukup satu tempat dia punya rumah kos, nggak cukup. Dia pingin punya di mana-mana, di mana-mana. Itulah karakter manusia, mencintai harta. Nah, lalu Nabi mengingatkan, wa innama lahu min malihi salas. Kata Nabi, harta yang dimiliki hamba sebenarnya cuma 3. Jadi harta hamba itu cuma 3 perkara. Selain 3 perkara ini bukan hartanya. Apa dia? Yang pertama, ma'akala, apa yang dia makan. Nah, jadi harta kita yang sejati itu berada pada 3 perkara. Pertama, ma'akala, apa yang sudah kita makan. Kalau belum termakan, belum harta kita. Kalau orang Aceh mengatakan menyokkan rezeki gedanyo dari bibi itibi uluang. Kalau bukan rezeki kita, dari bibir pun bisa keluar lagi. Itu berarti bukan rezeki gedanyo. Itu sesuai dengan hadis, ya, maknanya. Karena kata Rasulullah, yang menjadi betul-betul hartamu adalah ma'akala, kalau dia sudah memakannya. Jadi sepotong ayam kita beli, apakah sudah jaminan ini punya kita? Belum, Pak. Bisa jadi jatuh di jalan. Begitu jatuh berhamburan di aspal, berarti bukan harta kita. Kita tidak mau ambil lagi. Berarti itu harta kucing, harta anjing. Kita sudah beli beras, kita letakkan di gudang. Begitu kita mau masak, kita lihat sudah habis, dimakan oleh tikus. Berarti beruhnya kan bukan harta kita. Jadi harta kita itu batasannya mana? Ketika sudah lewat tenggorokan, itu harta kita yang sebenarnya. Nah, ini yang betul-betul kita miliki. Apa yang sudah kita makan, apapun dia begitu modelnya. Kalau jatuh dari bibir, tidak kita ambil lagi, berarti bukan harta kita. Nah, namun apa nasibnya dengan harta yang kita makan ini? Kata Rasulullah, fa'afna. Semua yang kita makan ternyata ujungnya juga habis, terbuang. Terbuangnya menjadi kotoran. Jadi semua yang kita makan itu ujung-ujungnya adalah septic tank. Tapajuh malam itu bengah. Inilah hartamu yang pertama. Engkau makan apapun, lalu engkau sakit perut, berubah menjadi kotoran. Berarti harta pertama kita adalah harta yang terbuang. Sudah menjadi harta tapi ujungnya juga masuk ke septic tank. Dan septic tank itu satu, Pak. Bahkan manusia lupa membedakan septic tank untuk makanan enak dengan makanan tak enak. Tak ada orang buat 2 septic tank. Yang ini septic tank untuk pizza, burger, roti john, belum Pak, cane Malaysia. Pokoknya yang model-model agak keren becut lah. Lalu septic tank kedua itu yang model asam keung, buah pelia, yang model-model tagampung. Tak ada manusia yang buat itu. Jadi manusia habis makan betul-betul dia lupakan horut lam tempat tuh Ini harta kita yang pertama. Inilah nasibnya. Lalu yang kedua kata Nabi, harta kita yang sebenarnya au ma labisa, yaitu apa yang telah engkau pakai. Jadi pakaianmu
Itulah hartamu kalau engkau sudah pakai. Kalau belum pakai, bisa jadi kita kembalikan karena tak cocok nomor. Jadi kita beli pakaian, lalu pas dicoba tak pas, sempit atau kebesaran, kita kembalikan. Berarti itu tak jadi harta kita. Ibu-ibu beli jilbab, ternyata jilbabnya tak cocok, lalu akhirnya tak dipakai. Selama tak dipakai, itu bukan harta kita, walaupun kita sudah membelinya. Ada kalanya harta kita yang kita beli ini, kita beli baju, kita beli celana, tapi kita simpan dalam lemari, belum disebut harta kita, karena ada kemungkinan orang lain yang akan memakainya. Ya, contohnya anak-anak kita, anak gadis kita pas lihat jilbab mamaknya banyak kali dalam lemari, kan biasanya jilbab itu banyak. Terlalu banyak pun tak baik. Ada model yang ketika kita buka lemari, itu jilbab semua, dari atas sampai ke bawah jilbab semuanya. Itu pun tak baik kalau terlalu banyak. Apalagi perempuan memang suka fashion. Perempuan itu memang suka fashion. Pokoknya asai napeng belum baje, napeng belum baje. Makanya waktu kita buka pintu kamar, di belakang pintu kamar tu yang sangkut baju urinang tu, sampai tidak bisa buka pintu lagi. Begitu kita buka pintu lemari, baju kita itu di level paling bawah, Pak. Baju kita yang laki itu paling bawah. Satu lipatan begitu paling bawah. Di atasnya ni yang bawah tu, di atasnya ada urinang teman tu. Jangan patih buka lemari ni, Pak. Jadi 4 kotak tu punya isteri, yang punya kita cuma 1 di bawah itu. Jadi orang suka juga berpakaian. Habis beli tak pakai, belum tentu punya kita. Bisa jadi anak kita yang perempuan datang, "Mak, ini jilbab ni kenapa tak pakai-pakai?" "Alah, ambil aja untukmu. Tak cocok sama mama. Mama tak suka warna maroon," katanya. Mama tak suka warna itu. Mama sukanya warna pink. Karena hati mama pink. Jadi begitu-begitu, Pak. Akhirnya dipakai orang. Atau kadang-kadang sudah kita simpan lama, tiba-tiba kita ingin mengubahnya untuk cocok kepada orang lain, atau kita cocokkan dengan badan orang yang akan minta. Nah, ini berarti pakaian itu harta kita kalau kita pakai. Kalau sudah kita pakai, Pak, orang lain malas pakai. Kalau sudah kita pakai, orang lain pun malas pakai. Nah, ini baju kita ni, inilah harta kita yang kedua. Apa yang terjadi nasibnya? Fa'abla. Ternyata kata Rasulullah, hartamu yang kedua nasibnya abla. Apa itu abla? Yaitu dia menjadi usang. Dia menjadi usang. Ini yang betul-betul harta kita ni, baju ni, Pak. Berapa lama kita pakai? 5 tahun, paling lama 10 tahun. Setelah kita pakai, apa yang terjadi? Dia tua, warnanya kusam. Kemudian kainnya menjadi rapuh. Ujung-ujungnya abla, dia usang. Kalau sudah usang, di mana nanti? Ya, dia telah berada di depan kamar mandi, Pak. Dulu bentuknya jilbab, baju, gamis. Begitu sudah 5 tahun pakai, ujung-ujungnya berada di depan kamar mandi. Dilipat-lipat, dijadikan keset kaki untuk keluar kamar mandi. Padahal dulu baju gamis paling keren di masanya, tapi kemudian diinjak-injak setelah keluar dari kamar mandi. Kan itu nasib pakaian kita, Pak. Kan banyak yang begitu. Waktu suaminya teriak, "Nyopakan lagi nyohana keset kaki. Kamar mandi kenapa tidak ada keset kakinya?" Langsung si ibu mengatakan, "Oh, coba saya lihat baju-baju tua dulu ya." Dilihatnya baju-baju tua, ternyata dapat. Bahkan jaket terindah pun bisa menjadi keset di kamar mandi. Oh, kalau tidak jadi keset di kamar mandi, ya paling kurang jadi bahan untuk ngelap dapur. Itu kan baju-baju tua untuk lap dapur, dipotong-potong, Pak, lap dapur. Bahkan semua celana dalam dikumpulkan, disatukan untuk ngangkat-ngangkat panci, Pak. Luar-luar dalam yang kedua-dua, gekoh-koh untuk ber panci. Kalau panci panas itu diangkat sama apa? Sama celana dalam.
Dulu begitu berharga, ternyata untuk angkat panci, makanan di samping celana dalam itu. Membayangkan nasib pakaian kita berubah menjadi usang, rusak, meninggal kita tergantung di lemari. Tak ada yang berani pakai pun, anak pun tak berani pakai karena takut mamaknya muncul ketika diambil pakaian itu. Oh, si bapak kahwin lagi, tapi isteri baru tak mau pakai pakaian isteri yang sudah almarhumah. Bayangkan nasib pakaian kita tergantung dalam lemari. Nah, ini harta yang kedua. Yang terakhir sebagai penutup tausiah dan kajian kita pada hari ini, yaitu kata Rasulullah, hartamu yang ketiga adalah au a'ta, yaitu apa yang engkau sedekahkan. Nah, jadi harta ketiga apa yang engkau sedekahkan. Faqtana. Kalau itu yang ketiga, sedekah sana, sedekah sini, ada baju disedekahkan. Kita dulu beli esteller, Pak. Kita kasih, kita kirim ke fakir miskin, anak yatim, agar mereka juga bisa teler. Itu semua yang kita berikan mereka minum, tapi di sisi Allah itulah hartamu yang sejati. Lalu apa yang terjadi pada harta yang kita sedekahkan? Faqtana ma siwa zalika fahuwa zahibun wa tarikuhu linnas. Hartamu yang engkau sedekahkan itulah yang akan kembali kepadamu. Sedangkan selain itu, siwa zalik, selain itu semuanya zahibun, dia pergi, wa tarikuhu linnas, dia tinggal untuk manusia yang lain. Hanya di sinilah kita benar-benar harus paham, ternyata semua harta tak kembali. Rumah kita yang besar tak pernah kembali ke kita, padahal sudah habis uang 2M untuk bangun rumah. Pakaian yang kita pakai tak pernah dibawa untuk mengiringi kain kafan. Tak ada anak yang mengatakan, mak, bapak suka kali sama baju koko itu, taruh aja di dalam kain kafan. Tak boleh. Atau kafankan bapak dengan baju koko. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada yang bisa mengiringi kain kafan. Tak boleh pakai yang lain. Mak, bapak suka sekali sama motor PCX, kasih masuk aja ke kuburan. Tak boleh. Semua tinggal kata Nabi. Yang mana yang menemanimu? Apa yang dulu engkau sedekahkan. Makanya baik kedang pengen, jangan sampai kita tertipu dengan tidak tahunya kita. Kita lebih banyak meninggalkannya di dunia daripada membawa ke akhirat. Inilah yang terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Oleh karena itu, sebelum kita meninggal dunia, perbanyaklah sedekah. Hai, pergi boleh, jalan-jalan boleh, tapi boleh sedekah. Beli macam-macam boleh. Siapa Islam tak larang. Bapak mau beli Pajero boleh, mau beli apa selain Pajero, Alphard juga boleh. Silakan, tapi bercocok dengan sedekah. Itu Pajero dengan Alphard tinggal di dunia, tapi sejumlah harta sebanyak Alphard dan Pajero itu masukkan ke akhirat juga. Ini uang meledak-ledak, simpan di ATM. Setelah itu beli ini, beli itu. Nanti direbut-rebut sama ahli waris. Yang kita bawa sedikit saja. Ini kan kebodohan. Apa yang Allah lihatkan. Jadi makanya jangan dibodoh-bodohi oleh syaitan. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah. Dan itu tak mesti sedekah itu dengan kita punya uang kasih. Kalau kita sebagai pedagang, ada orang miskin, misal kita jualan mie cadu, ada orang miskin beli, kita lihat memang dia tak sanggup beli, sedekahkan. Itulah nanti harta yang sebenar. Jadi di akhirat itu kita berjumpa lagi dengan mie calu itu. Apakah masih berbentuk mie calu? Ya tidaklah, Pak. Harta kita yang kita bawa ke akhirat tidak berbentuk lagi mie calu itu. Masa kita di kuburan tiba-tiba datang mie calu, nyolong mie calu kat sedekah? Tak. Berbentuk amal soleh, yaitu makhluk yang paling indah, tampan, wangi, memenuhi ruangan kuburan dengan cahayanya. Inilah sedekah. Maka mudah-mudahan Allah ringankan hati kita untuk memperbanyak sedekah.